saya Neng Anissa dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia tentang menjelaskan atau membahas materi yang sudah saya pelajari. Yang pertama yaitu surat. Surat adalah sarana atau median yang diperuntukkan untuk komunikasi. Komunikasi diarahkan menjadi dua, yaitu komunikan dan komunikator. Surat terbagi menjadi tiga, yaitu surat resmi, surat pribadi, dan surat niaga. Contoh surat resmi yaitu STNK, contoh surat pribadi yaitu surat lamaran pekerjaan, contoh surat niaga yaitu struk atau nota. Surat resmi mempunyai sistematika, yaitu yang ke-1 kop logo surel, yang kedua titik mangsa, tanggal tempat, yang ketiga nomor register atau halaman lampiran, yang keempat cap jabatan, yang kelima arsip atau tembusan. Surat pribadi mempunyai metode, yaitu surel, kerabat, dan OD. Perbedaan surat resmi, surat pribadi, dan surat niaga yaitu surat resmi mempunyai kop, pribadi tidak, niaga kadang-kadang. Surat resmi mempunyai nomor, pribadi tidak, niaga ada. Surat resmi mempunyai isi formal, pribadi non formal, niaga non formal. Surat resmi mempunyai bahasa formal, pribadi non formal, niaga non formal. Surat resmi mempunyai cap, pribadi tidak, niaga kadang-kadang. Surat resmi mempunyai lampiran, pribadi tidak, niaga tidak. Yang kedua yaitu ejaan. Ejaan terbagi menjadi 5. Yang ke-1 tanda baca. Tanda baca yang sering digunakan yaitu titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Titik biasanya di akhir kalimat. Koma yaitu jeda antara, tanda seru yaitu penegasan, tanda tanya yaitu mengklarifikasi. Yang kedua etimologi atau asal-usul kata. Contohnya saudara, sau itu satu, udara itu perut. Yang ketiga lafal atau ucapan. Contohnya apel, apel, mental, mental. Yang keempat logika, berhubungan dengan berpikir. Yang kelima imbuhan. Imbuhan terbagi menjadi 3, prefik, infik, dan simulfik. Prefik depan, infik akhir, simulfik depan akhir. Yang ketiga yaitu novel. Di dalam novel terdapat sebuah judul. Judul adalah nama sebuah karangan novel, cerpen, film, sinetron, termasuk karangan narasi. Karangan narasi yaitu karangan cerita. Ceritanya bisa benar karena kebetulan dan bisa salah karena hasil imajinasi. Imajinasinya benar tetapi tidak masuk akal. Struktur novel yaitu yang ke-1 tema, yang kedua judul, yang ketiga tokoh, yang keempat penokohan, yang kelima alur, yang keenam setting, yang ketujuh point of view. Yang keempat yaitu fakta dan opini sejarah Indonesia, yaitu peristiwa Rengas Dengklok dalam 5W1H. Apa yang terjadi? Peristiwa Rengas Dengklok. Kapan peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Pada tanggal 16 Agustus 1945. Di mana peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Di daerah Rengas Dengklok, Kita Kendawanan di timur Jakarta. Siapa yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok? Golongan tua yaitu R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Golongan muda yaitu Wikana, Sukami, Yusuf Kunto, Iwakusuma, dan Susyo dan Ko Singgi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena terjadi beda pendapat dari golongan tua dan golongan muda. Pemuda ingin Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selagi terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Golongan tua ingin menunggu hasil sidang PPKI. Pemuda berusaha mengamankan Soekarno dan Hatta keluar dari kota dengan bertujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, dan Sudanko Singgi, dan Pak Idan Peta Jakarta. Rapat ini membuat keputusan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dan segala pengaruh Jepang. 16 Agustus 1945 pukul 4.30, Soekarno dan Muhammad Hatta dan sekelompok golongan pemuda tiba di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta disediakan untuk menyatakan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Di Jakarta terjadi perundingan antara golongan tua dan golongan muda.
Golongan tua diwakili oleh Ahmad Subarjo, sedangkan golongan muda diwakili oleh Wilkana. Dan perundingan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Yang kelima yaitu menjelaskan majas pertentangan dan majas perbandingan. Di majas pertentangan ada 10 majas. Yang pertama yaitu hiperbola, melebih-lebihkan sesuatu. 2 litotes, penuh dengan kerendahan hati. 3 ironi yang menyindir untuk menyindir seseorang. 4 paradoks, pendapatan yang bertentangan. 5 antitesis, gabungan dari kata yang berlawan. 6 oksimoron, pertentangan yang diucapkan dalam suatu prasama yang sama. 7 kontradiksi interminus, kalimat pengecualian atau penyangkalan. 8 anakronisme yang bertentangan pada hal yang terjadi sebenarnya. 9 okupasi, tujuan untuk melakukan pembatahan. 10 repetisi, tujuan untuk melakukan pengulangan atau penegasan. Selanjutnya majas perbandingan. Di majas perbandingan juga ada 10 jenis. Yang ke-1 personifikasi, benda mati seakan-akan hidup seperti manusia. 2 metafora, bukan makna yang sebenarnya tetapi hanya sebuah pembandingan. 3 asosiasi, membandingkan 2 objek yang berbeda. 4 eponomia, nama orang untuk tempat di suatu. 5 epimisme, menggantikan kata yang tidak baik menjadi lebih baik. 6 metonomia, membandingkan suatu merek untuk merujuk ke benda umum. 7 simile, bagaikan ungkapan kata perbandingan. 8 alegori, untuk menyandingkan sebuah objek dengan makna kias. 9 depersonifikasi, kebalikan dari personifikasi, yang dalam artian personifikasi ini benda hidup seakan-akan mati. 10 simbolik, membandingkan sikap manusia dengan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya cara menentukan judul. Judul adalah nama sebuah karangan atau ciri. Judul terbagi menjadi 3. Yang ke-1 yaitu letak kalimat utama. Letak kalimat utama terbagi menjadi 2, deduktif depan, induktif belakang. Deduktif berisi kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama yang disebut premis. Yang kedua yaitu kelengkapan fungsi. Kelengkapan fungsi terbagi menjadi 3. Yang pertama subjek predikat, yang kedua subjek predikat, yang ketiga paket lengkap. Subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Yang ketiga yaitu logika atau ruh, bertujuan untuk memberikan ruh kepada teks cerita agar tidak menimbulkan invensi atau makna samar-samar. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.